Membuat mie ikan tongkol, ikan tongkol, ikan tongkol atau ikan simba. Orang Natuna, orang Bunguran atau orang Pulau Tujuh menyebut ikan tongkol itu ikan simba. Jadi ikan simba atau ikan tongkol diambil dagingnya, dibuang duri-durinya atau tulang-tulangnya, lalu dibelah, kemudian dipotong-potong, kemudian diiris mengikut urat daging ikan tongkol itu. Nah, seperti yang terlihat pada gambar atau pada visual kita ini. Dipotong seukuran ya agak panjang 2 inci supaya tampak cantik dan manis. Ini masih ikan mentah. Disiapkan, kulitnya tidak usah dibuang. Ini makanan khas orang Pulau Tujuh. Mie ikan tongkol atau mie ikan simba. Lebih enak lagi, rasanya lebih gurih, yaitu ikan tongkol merah. Jadi ikan tongkol itu ada dabat namanya, ikan tongkol putih disebut dabat, ada ikan tongkol merah disebut curing. Nah, curing itu lebih enak. Cuma kalau curing itu kalau orang kena kalegate itu agak alergi gitu. Tapi bisa dicoba. Ikan tongkol merah lebih enak daripada ikan tongkol putih atau dabat. Nah, setelah ikan ini diiris, inilah yang akan dijadikan mie ikan tongkol. Adalah bumbunya sangat sederhana, cabai giling kering, cabai kering yang digiling, bawang merah secukupnya, bawang putih secukupnya, kemudian digiling. Nah, setelah itu digiling halus, kemudian tambahan daripada ikan tongkol tadi ada toge. Ini ada toge. Nah, toge ini toge untuk campurannya. Toge yang masih segar, yang baru dibeli di pasar, yang masih segar, dan masih belum jangan direbus. Togenya mentah gitu. Jadi masih segar. Kemudian dicampur dengan mie. Mie, kemudian daun sawi. Nah, ini daun sawi. Daun sawi secukupnya. Selanjutnya ada daun sawi, diiris-iris atau dipotong-potong sesuai supaya supaya mudah tercampur dengan mie ketika digoreng. Jadi saya ulangi lagi bahwa bumbunya bawang merah, bawang putih, kemudian cabai kering yang digiling, kemudian bawang merah putih tadi digiling secukupnya, ya ukurannya ditakar saja sesuai dengan kita seperti membuat tumis. Nah, itu. Kemudian nanti di dalam setelah digoreng, kemudian dicampur dengan saus sambal agar terasa pedasnya lebih enak dan. Nah, ini mie yang segar. Mie yang segar itu juga bisa, ada yang orang membuat mie sendiri, ada juga bisa dibeli di kedai mie atau di pasar. Intinya membuat mie ikan tongkol ini sangat mudah dan saya kira rasanya enak, luar biasa juga gitu. Dan ini tentu makanan sehat karena terdiri dari toge, mie, daun sawi, kemudian dari dan hanya tidak ada santan.
ya toge, mie, daun sawi, dan yang paling enaknya khasnya itu karena dia dicampur dengan ikan tongkol. Nah ini bumbu tadi kita tumis seperti ini. Ditumis dulu, dan itu diletak air sedikit. Setelah digonseng sampai baunya menyengat, harum. Tadi ya ini kemudian ditumis, taruh air sedikit. Nah ikan yang kita iris tadi dimasukkan. Ikan tongkol tadi kita masukkan ke dalamnya itu. Nah ini seperti terlihat pada video, pada visual. Nah, ikannya kita masuk, kita biar kalau nampaknya sudah masak, sudah matang. Jadi jangan lama-lama. Kalau terlalu lama tidak enak. Jadi ikannya itu sebentar saja dimasuk. Kalau ikan tongkolnya nampaknya sudah agak putih, sudah matang di dalam tumis itu, maka segera kita masukkan daun sawinya. Nah, ini daun sawi kita masuk, dikacau atau diaduk sedikit. Nah, kita masukkan mie-nya. Nah, mie kita masukkan, mie. Nah, kemudian diaduk atau dikacau bersama sudah ada daun sawi, ada ikan tongkolnya, dan ada mie kita masukkan ke dalam itu. Nah, ini ditambah garam secukupnya, ditambah penyedap rasa secukupnya, dan nanti tambah bawang goreng secukupnya, kemudian juga ditambah dengan daun sop secukupnya, sangat mudah membuatnya. Nah, kita aduk, kita lihat kalau daun sawinya juga jangan terlalu layu. Nah terakhir nanti, jadi kalau sudah matang, mie-nya sudah masuk, bumbunya sudah masuk dalam mie-nya, daunnya sudah mulai matang, ikannya sudah matang. Nah ini sudah enak, kita cicipi, dirasakan. Nah ini mie ikan tongkol. Nah ini baru kita masuk, kalau kita yakin nampaknya sudah matang semua, maka baru kita masuk togenya. Jadi togenya tidak usah lama-lama. Nah lalu baru masukkan bawang gongseng atau barang yang digoreng tadi. Ini kita masukkan bawangnya. Nah intinya toge itu jangan sampai dia masak layu, tidak enak lagi. Dia masih kriuk-kriuk itu enak togenya itu. Nah ini lalu diaduk-aduk lagi. Nah ini sebenarnya di samping ikan tongkol, ikan dabat atau ikan tongkol curing itu juga bisa dibuat, mungkin bisa ikan kerapu atau ikan manyuk atau ikan bulat gitu ya, bisa dicoba untuk dibuat. Tapi khasnya itu memang ikan tongkol curing atau ikan tongkol dabat, seperti itu. Nah ini sebenarnya kita tunggu biar bumbunya ini sudah matang. Nah segera kita pindahkan ke dalam mangkok, atau orang Natuna, orang Pulau nyebut pinggan cembung gitu ya. Pinggan cembung. Nah ini kita masukkan dalam ini. Nah ini kita masak untuk ukuran satu orang. Jadi sebenarnya kita bisa masak di dalam itu bisa untuk ukuran beberapa orang, mungkin untuk 5 orang atau untuk 6 orang. Nah ini ukuran untuk satu orang. Mie ikan tongkol. Ikan tongkol khas Pulau Tujuh. Mie ikan tongkol ini itu memang dikenal luas di dalam kehidupan kuliner orang Melayu. Terkenalnya di Terempak dan di Pulau Midai.
Kami orang pulau sudah terbiasa membuat mie ikan ini, yaitu mie ikan tongkol. Karena memang kami orang laut, ya makanannya lebih besar diolah dari laut. Macam-macam ikan itu diolah jadi makanan. Jadi bukan hanya ikan salai, ikan goreng, ikan gulai, ikan atau ikan asin gitu ya. Tapi juga kita olah menjadi mie ikan tongkol atau mie ikan simba. Orang mengenal hanya ada mie ayam, gitu. Mie goreng biasa, gitu. Mie goreng telur dan lain-lain. Maka khas kita juga punya mie ikan tongkol. Saya kira semua bisa mencoba, menikmati, terutama yang punya dapat memperoleh ikan tongkol. Yang tidak bisa ya mungkin bisa dicoba ikan lain, ikan merah atau ikan kerapu atau ikan mayu atau orang menyebutnya ikan putih atau ikan bulat. Bisa dicoba. Yang penting dagingnya diiris-iris seperti yang kita sebutkan di muka. Nah ini enak sekali nampaknya, menerbitkan selera makan. Dan ini luar biasa enak dinikmati bersama keluarga. Jadi kita ya bisa membuat ini secara sederhana, santai di rumah dan dinikmati bersama keluarga. Ya, ini adalah bagian kuliner Melayu, masakan khas, makanan khas yang sehat. Coba mengolahnya, selamat mencoba mengolahnya. Selamat menikmati.